Shalom, puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi dalam channel Hal Yang Perlu Anda Tahu. Sebagai murid Kristus, dengan sendirinya kita terdaftar dalam sekolah kehidupan dari Yesus Kristus, di mana Dia adalah guru agung kita, dan kami hamba-hambanya adalah murid, tapi juga sebagai asisten guru ataupun asisten dosen dari guru agung kita namanya Yesus Kristus. Karena itu kita sebagai murid perlu mendisiplinkan diri untuk kita terus belajar dan belajar akan firman Tuhan, akan iman Kristen, sehingga kita memahami iman Kristen itu secara baik dan benar, sehingga iman kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani, sehingga sebagai murid kita terus naik level dari murid SD ke SMP, ke SMA, sampai ke perguruan tinggi. Artinya kita mencapai kedewasaan rohani. Nah, secara khusus kita hari ini berbicara mengenai mungkinkah Allah itu beranak. Sekali lagi, topik kita hari ini secara khusus bagian dari apologetika, pembelaan kita tentang iman Kristen dari serangan-serangan yang seringkali ditujukan, dan secara khusus berbicara mengenai mungkinkah Allah itu beranak. Seringkali saudara-saudara kita yang muslim seringkali menganggap bahwa kita orang Kristen itu mempercayai Allah yang beranak. Bahkan kita seringkali dicap sebagai kafir, karena salah satunya adalah kita menyembah ataupun mempercayai Allah yang beranak. Nah, dari materi ini kita akan mencoba memberi penjelasan secara baik dan benar, dan memberi sanggahan terhadap pandangan ataupun pendapat dari saudara-saudara kita yang muslim ini. Pandangan muslim ini berdasarkan pada suatu sebutan kepada Yesus Kristus yang seringkali disebut sebagai anak Allah. Sehingga secara logika, kalau Yesus itu anak Allah, berarti Allah itu beranak. Kalau Allah itu beranak, berarti Allah itu beristri. Dan akhirnya melahirkan namanya Yesus Kristus yang adalah anak Allah itu. Mari kita coba memahami apa yang dimaksud dengan istilah sebutan Yesus sebagai anak Allah. Dalam hubungan dengan sebutan anak, Yesus itu memiliki dua istilah yang seringkali dipakai. Yang pertama adalah anak manusia, dan yang kedua adalah anak Allah. Anak manusia adalah lebih kepada sebutan yang berhubungan dengan kemanusiaannya. Dan anak Allah adalah sebutan ataupun istilah yang menunjuk kepada keilahiannya. Kita harus memahami bahwa Yesus Kristus memiliki dua sifat. Dua sifat ini harus penting kita pahami, karena ketika kita tidak memahaminya, maka itu yang menimbulkan suatu masalah. Jadi Yesus itu 100% manusia dan juga 100% ilahi. Jadi dia manusia, lahir dari manusia, punya sebutan sebagai manusia, bertumbuh normal seperti manusia, tunduk pada keterbatasannya sebagai manusia.
dia lapar, dia haus, dia capek. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia mati. Itu adalah unsur sifat kemanusiaannya. Tapi juga dia adalah ilahi, Allah. Makanya dia bisa melakukan banyak mujizat-mujizat. Makanya dia bisa bangkit dari antara orang mati. Makanya dia bisa naik ke surga. Makanya dia akan menjadi hakim di akhirat karena dia adalah Allah. Karena tidak mungkin seorang manusia bisa jadi hakim di akhirat. Manusia hanya bisa jadi hakim di dunia ini, tapi tidak bisa jadi hakim di akhirat. Karena apa? Kalau dia manusia, siapapun dia manusia, tidak akan luput dari kesalahan. Mau dia nabi, mau dia rasul, dia tidak akan luput dari kesalahan. Karena itu seorang manusia tidak qualified dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi hakim di akhirat, kecuali adalah Allah, karena hanya Allah yang bebas dari kesalahan. Kalau Yesus menjadi hakim di akhirat karena dia adalah Allah. Nah, kita akan coba memahami istilah anak Allah yang menjadi persoalan dari kaum muslim, bahwa kita menyembah Allah yang beranak. Sesungguhnya itu suatu pandangan yang keliru. Sebutan anak itu memiliki dua pengertian. Ada anak dalam arti biologis dan ada anak dalam arti figuratif ataupun penggambaran. Anak biologis adalah seperti saya, kalau saya punya anak, itu namanya anak secara biologis. Artinya anak yang dilahirkan karena hubungan seks antara bapaknya dan mamanya, maka punya anak. Itu anak dalam arti biologis. Tapi anak itu tidak hanya dalam arti biologis. Ada juga anak dalam arti figuratif. Seperti anak sekolah. Apakah sekolah beranak? Anak kunci. Apakah kunci beranak? Anak gawang. Apakah gawang beranak? Jadi dalam tata bahasa kita Indonesia, kita mengenal dua pengertian mengenai anak itu. Menjadi salah kalau umat Islam melihat Yesus itu anak Allah dalam arti biologis. Kalau Yesus itu anak Allah dalam arti biologis, wajarlah bila umat muslim memahami bahwa orang Kristen menyembah Allah yang beranak. Padahal yang sesungguhnya tidak seperti itu. Jadi sebutan istilah Yesus anak Allah bukan dalam arti biologis. Sekali lagi saya tekankan, sebutan istilah Yesus anak Allah itu bukan dalam arti biologis, tapi itu dalam arti figuratif atau penggambaran, seperti istilah anak sekolah. Sekolah pasti tidak beranak. Anak sekolah artinya menunjukkan bahwa dia itu sementara sekolah. Makanya dia disebut anak sekolah. Kalau Yesus disebut anak Allah, sesungguhnya sedang menunjukkan bahwa dia itu berasal dari Allah dan bahwa dia adalah Allah. Sekali lagi saya tekankan, istilah sebutan Yesus anak Allah itu menunjuk bahwa dia itu sungguh-sungguh berasal dari Allah dan bahwa dia adalah Allah. Orang Yahudi sangat memahami apa yang dimaksud dengan anak Allah.
Karena apa? Ketika ada orang mengatakan bahwa engkau anak Allah, Yesus menyebut dia anak Allah, orang Yahudi langsung menjawab, kamu menyamakan diri dengan Allah. Karena bagi orang Yahudi sebutan atau istilah anak Allah itu menunjuk kepada Allah itu sendiri. Jadi jelaslah di sini, terang benderanglah di sini bahwa sangat mustahil, sangat bodoh secara intelektual kalau kita mempercayai Allah yang beranak. Karena itu tidak ada dalam pandangan kekristenan, tidak ada dalam konsep pemikiran kekristenan, karena sangat naif rasanya, sangat bodoh rasanya bila kita menyembah Allah yang beranak itu. Jadi untuk ketahuan saudara-saudara kita yang Muslim, Kristen tidak menyembah Allah yang beranak. Kristen tidak mempercayai Allah yang beranak. Kristen tidak beriman kepada Allah yang beranak. Karena kekristenan pun memakai otak, memakai rasio, memakai nalar. Bukan mematikan otak ataupun nalar. Kekristenan juga memakai otak. Punya pertimbangan-pertimbangan rasional untuk itu. Sehingga terlalu bodohlah bila menganggap dan mempercayai bahwa Allah itu beranak. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa Allah tidak beranak? Kenapa Allah itu tidak beranak? Karena Allah itu roh. Tidak mungkin bisa beranak. Karena yang namanya makhluk roh tidak punya jenis kelamin. Dan karena itu tidak bisa melakukan hubungan seks dan akhirnya bisa melahirkan anak. Tidak bisa. Itu sangat merendahkan Allah. Bila kita menganggap bahwa Allah itu bisa melakukan hubungan seks dan akhirnya bisa punya anak. Jadi Allah tidak bisa dan tidak akan pernah beranak. Karena Allah itu roh. Sehingga tidak punya jenis kelamin. Dan karena itu tidak bisa melakukan hubungan seks. Saya berharap kita memahami ini dengan baik dan benar, sehingga ini juga memberikan pencerahan kepada saudara-saudara kita yang Muslim, yang menganggap bahwa orang Kristen itu menyembah Allah yang beranak. Itu sangat salah besar. Kekristenan masih memakai otak, nalar untuk itu. Sehingga kami tidak akan pernah dan tidak pernah menyembah Allah yang beranak. Kami menyembah Allah yang adalah roh itu. Kalau Yesus itu anak Allah bukan dalam istilah biologis. Tapi itu adalah istilah figuratif. Seperti anak sekolah yang tidak beranak, anak kunci yang tidak beranak. Ini yang harus kita pahami. Memang seringkali menimbulkan suatu persoalan. Yesus anak Allah, Yesus anak manusia. Ini sangat penting dalam kekristenan. Kenapa Yesus harus punya dua sifat ini? Ilahi dan manusia. Karena ini berhubungan dengan karya penebusan. Allah yang Maha Kuasa ini kan mau menebus dosa manusia. Karena manusia tidak berdaya untuk menyelesaikan dosanya.
Karena dosa itu bukan sekedar dosa, tapi dosa itu punya kuasa, punya power yang mengikat, yang membelenggu, yang merantai manusia sehingga tidak berdaya. Karena itu dosa harus dibereskan. Dan cara penyelesaian dosa tidak ada cara lain kecuali melalui kematian, karena upah dosa adalah maut, kematian. Yang bisa menyelesaikan dosa manusia hanya Allah yang Maha Suci, yang Maha Kudus. Tidak ada yang lain. Tapi cara penyelesaiannya harus melalui kematian. Dan harus dibuktikan dengan kebangkitan dari antara orang mati. Hanya Allah yang bisa buat itu. Yang bisa menyelesaikan. Hanya ada persoalan bahwa untuk menyelesaikan dosa manusia harus dengan kematian. Allah yang Maha Kuasa itu tidak bisa mati. Sementara cuma Allah yang bisa menyelesaikan itu karena cuma Allah yang Maha Kudus. Hanya penyelesaian dengan kematian, ini ada masalah. Allah tidak bisa mati. Kalau begitu bagaimana caranya? Tidak ada cara yang lain kecuali Allah yang Maha Kuasa itu menambah sifat manusia. Caranya gimana? Hanya bisa dengan kelahiran dari seorang perawan. Bagaimana dia menambah sifat manusia dan tidak mengurangi keilahiannya, kealahannya. Karena namanya Allah tidak mungkin bertambah dan tidak mungkin berkurang dari sisi sifat keilahiannya. Tapi kalau dia menambah sifat manusia, bisa saja. Karena Allah itu Maha Kuasa, bisa lakukan apa saja dan bisa buat apa saja. Jadi semut pun Allah bisa. Kalau dia mau. Jadi mau menjadi manusia, menambah sifat manusia, hanya bisa dari kelahiran seorang perawan. Karena itu Yesus lahir bukan karena hubungan seks antara Yusuf dan Maria, bukan. Firman Allah berkata dia dikandung oleh Roh Kudus. Karena hanya dengan cara itu bisa memenuhi unsur ilahi dan manusia. Unsur ilahi karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Bukan karena hubungan seks. Dia manusia karena lahir dari seorang manusia, bertumbuh besar secara normal, secara manusia, tunduk pada keterbatasan sebagai manusia. Lalu untuk apa kemanusiaannya? Untuk apa Allah harus menambah sifat manusia? Karena penebusan hanya bisa melalui kematian. Supaya manusianya ini yang bisa mati. Karena Allah itu tidak bisa mati. Dengan manusianya supaya dia bisa mati. Karena kalau dia hanya Allah saja, tidak bisa mati. Tapi ilahinya juga dibutuhkan. Karena apa? Kalau dia hanya manusia saja bisa mati, tapi tidak bisa bangkit. Berarti tidak mengalahkan kuasa dosa. Ilahinya supaya dia bisa bangkit dari antara orang mati, yang menunjukkan bahwa dia mengalahkan kuasa dosa atau kuasa maut itu. Sehingga orang yang percaya dan beriman kepada dia tidak lagi mengalami kuasa dosa atau kuasa maut itu. Tapi kematian bagi orang beriman kepada Kristus hanya sebagai pintu gerbang menuju kepada kemuliaan yang Allah sudah siapkan dan sediakan bagi kita. Jadi ini yang harus dipahami secara baik dan jelas sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam memahami iman Kristen secara baik dan benar, termasuk juga dalam memahami sebutan istilah anak Allah bagi Yesus. Sehingga saya berharap bahwa melalui pemahaman ini jangan orang saudara-saudara kita yang muslim berpikiran dan berpandangan yang seperti itu lagi. Bahwa kami orang Kristen menyembah Allah yang beranak. Tidak. Kami tidak pernah dan tidak akan pernah menyembah Allah yang beranak. Karena kami masih memakai otak. Masih mempunyai rasional. Allah itu sangat maha suci, maha kudus. Sangat merendahkan Allah. Bila kita percaya kepada Allah yang beranak. Tapi yang sesungguhnya sebutan istilah anak Allah bagi Yesus itu figuratif, bukan dalam arti biologis. Saya berharap ini bisa memberi pencerahan
bagi kita umat Kristiani, tapi juga bagi saudara-saudara kita umat Islam, sehingga bisa memahaminya dengan baik dan benar, dan kita bisa hidup rukun dan damai antara satu dengan yang lain. Kita bisa saling mengasihi sebagai warga negara Republik Indonesia. Kita bergandengan tangan, kita bersatu padu secara khusus. Kita menghadapi pandemi COVID-19, kita bersatu tanpa membedakan latar belakang agama, sosial, politik, budaya apapun. Kita hidup rukun dan damai untuk kita memajukan bangsa dan negara kita. Demikian materi channel, hal yang perlu Anda tahu di hari ini. Saya berharap ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.